Oke, kembali lagi di channel Andrian Samolana. Jadi hari ini kita akan membuat seeder ya untuk mengisikan data awal kita terhadap data ya di dalam tabel ya pada materi Laravel migration yang pernah kita buat kemarin di video sebelumnya. Nah, pada materi kali ini ya kita menggunakan Laravel seeder ya. Jadi Laravel seeder ini adalah tools atau alat yang digunakan ya, yang diberikan oleh Laravel untuk kita agar mengisikan data-data awal terhadap tabel yang pernah kita buat seperti itu ya. Jadi seeder ini digunakan untuk mengisikan data-data awal pada tabel seperti itu ya. Nah, lebih ke fungsi insert ya, insert data terhadap tabel ya. Nah, di sini jangan lupa dinyalakan dulu XAMPP-nya ya. Nah, setelah dinyalakan, kita buka Visual Studio Code kita buka menu database ya. Kemarin kita sudah membuat tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Nah, sekarang kita akan membuat isi dari tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Jadi nanti kita kirimkan datanya ke dalam PHP MyAdmin ya. Dan pastikan juga INP-nya, jangan lupa ya. Pastikan juga INP-nya di sini settingan database-nya harus benar ya, sama dengan settingan ataupun database yang dibuat di PHP MyAdmin gitu ya. Dan ini username-nya ini sesuaikan dengan username server kalian, baik itu menggunakan server hosting sendiri maupun server lokal kalian gitu ya. Kalau misalkan Windows biasanya di sini username-nya root, passwordnya itu adalah kosong ya. Atau misalkan yang Windows-nya sudah diisi setting username passwordnya, ini sesuaikan dengan setting username password kalian. Kalau untuk macOS biasanya username-nya root, passwordnya root seperti itu ya. Tapi ini sesuaikan saja dengan server kalian. Selanjutnya kita akan membuat ya file seedernya. File seedernya ada di sini ya. Klik yang titik 3 ini, pilih yang terminal. Jadi kita buka terminal untuk membuat seedernya. Nah, cara membuat seeder itu adalah membuat filenya adalah di dalam folder seeder nantinya ya. File yang kita buat itu akan masuk ke dalam folder seeder. Kalau kemarin migration itu untuk perintah DDL ya, kalau seeder ini lebih ke DML tapi untuk mengisikan data awal saja seperti itu. Nah, kita mulai ya dengan perintah PHP. Saya perbesar dulu ya, PHP ya. Perintahnya adalah PHP artisan make seeder ya, PHP artisan make .2 seeder gitu ya. Nah, nama seedernya apa? Misalkan nama seedernya kita untuk mengisikan data mahasiswa, berarti mahasiswa ya. Pastikan nama kelasnya itu ya, nanti kelas seedernya itu adalah huruf awalnya besar ya, ditambah seeder ya, seedernya besar juga S-nya gitu ya. Jadi huruf awalnya besar, yang lainnya kecil, pas seeder huruf S-nya seeder ini yang besar gitu ya. PHP artisan make .2 seeder ya, mahasiswa seeder, kita enter ya. Oke, ini database seedernya ya sudah terbentuk ya. Jadi dia akan ditaruh di dalam folder database ya, seeders ya. Nah, ini ya mahasiswa seedernya sudah kita buat. Oke, setelah kita buat ya, kayak kita harus lihat dulu ya kira-kira kolom-kolom apa ya yang akan kita bisa gunakan di function run ya, seperti itu. Jadi dalam function run ini nanti kita buat suatu fungsi ya yang digunakan untuk mengirimkan data ke dalam PHP MyAdmin ya. Sebelumnya kita tambahin dulu ya, kita tambahkan dulu ya use illuminate ya, illuminate ya, semua illuminate ya, support ya, support backslash ya, support vacades ya, vacades ya, slash backslash lagi db ya, use illuminate backslash support backslash vacades backslash db ya, db nya besar ya, titik koma. Nah, ini adalah illuminate untuk database ya gitu. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah function ya. Di sini di function run kita buat dulu sebuah array untuk membungkus isi datanya seperti itu ya. Nah, kita sesuaikan juga dengan PHP MyAdmin kita ya. Kita masuk ke dalam Laravel DB. Kita lihat kolom-kolomnya ada apa saja seperti itu ya. Ya, kita klik
Jadi sesuaikan dengan nama kolomnya ya, harus sama dengan nama kolom yang ada di sini ya. Kecuali create add, update add ini bisa di skip ya, tidak harus dimasukkan juga seperti itu ya. Nah, di sini kita bikin variabel ya. Variabelnya ini bebas ya. Kita bikin misalkan variabel dolar mahasiswa ya, yang akan menampung data dalam bentuk array ya. Array ya, ini jangan lupa titik koma ya, array. Terus ini dalam array ada array lagi. Yang pertama nim ya, nim. Ini harus sama dengan yang ada di dalam kolom ini ya, tabel mahasiswa. Karena kita akan memasukkan datanya ke dalam sini ya, ke dalam tabel mahasiswa. Nim ya, kita kasih panah ya. Isinya apa? Karena nim ini char, jadi ini pakai petik ya. Kalau nim ini integer, berarti integer itu tidak pakai petik satu ya. Nim misalkan M001, artinya mahasiswa 001 gitu ya, koma ya, kolom keduanya nama ya, kolom atau atribut keduanya adalah nama ya, nama ya. Kita lihat namanya apa? Oh, nama saja ya, nama di sini maksudnya nama mahasiswa ya, ya. Panah misalkan namanya adalah Andriansyah ya gitu, Andriansyah, terus koma ya, terus petik satu lagi ya, koma, petik satu ya. Terus di sini ada yang namanya alamat ya, alamat ya. Di alamat ini kita kasih panah lagi, misalkan alamatnya di Garut misalkan ya, Jalan Garut misalkan ya. Ini nanti isikan saja sesuai yang alamat kalian ya. Ini hanya sampel saja, hanya contoh ya. Nah, terus kita isi ya. Selanjutnya adalah jenis kelamin ya. Jenis, ya kita lihat dulu ya. Di sini jenis underscore kelamin, berarti jenis underscore kelamin ya di dalam kolomnya ya. Jadi kolom jenis kelamin itu nama kolomnya adalah jenis underscore kelamin gitu ya. Nah, kita kasih panah ya, misalkan ini pria gitu ya, pria. Nah, ini untuk satu data ya. Kalau untuk satu data cukup seperti ini ya. Terus jangan lupa kasih koma ya. Kita enter ya. Untuk data selanjutnya kita tinggal copy aja dari data yang pertama ya. Kita copy, kita pastekan, kita tinggal ganti isinya gitu ya. Jadi tidak perlu menulis dari awal gitu ya. Namanya ini misalkan namanya misalkan Nur ya, misalkan ya. Alamat di jalan, atau ini jangan nama saya ya, ini nama yang lain aja. Misalkan namanya ini Maulana lah ya. Tuh, Maulana, ini Nur ya, alamatnya di Jalan Bandung ya. Kita pakai nama orang lain aja ya gitu ya. Nah, jenis kelaminnya kita ganti jadi wanita misalkan ya. Nah, tadi ada pria dan wanita ya untuk tipe data enum ya. Nah, kita tambahin lagi misalkan 3 data ya. Kita tambahin lagi ya, di sini M003 ya, M003 misalkan Junkop ya, Jun lah, misalkannya Jun ya, Jun aja ya. Alamatnya di Jalan Cikini misalkan ya. Jenis kelaminnya pria. Nah, misalkan kita punya 3 data seperti ini ya, kita jangan lupa ya di luar arraynya kita kasih db db ya .2 gitu ya, table ya, tabelnya apa, terus nama tabelnya apa. Jadi kita akan masukkan ke dalam tabel mahasiswa gitu ya, db.2.2 table ya, panah insert ya, artinya kita masukkan ya. Yang kita masukkan ini adalah data yang dari array dolar mahasiswa seperti itu ya. Nah, titik koma, kita save ya. Nah, setelah kita save ya, nah kita jalankan ya. Cara menjalankannya, kita balik lagi ke terminal, atau kita bikin terminal baru boleh ya. Kita bikin terminal baru saja, new terminal ya, sini ya biar lebih rapi.
PHP artisan ya db.2 sheet gitu ya, min kelas sama dengan misalkan mahasiswa ya Sider ya, mahasiswa Sider. Ini adalah nama kelasnya ya, PHP artisan db.2 sheet ya, min kelas mahasiswa Sider. Jadi PHP artisan db.2 sheet ini digunakan untuk mengirimkan data ke dalam database kita, yaitu Laravel DB tadi, ke dalam tabel mahasiswa gitu ya. Nah, min kelas sama dengan mahasiswa Sider adalah nama kelasnya ya, kelas kita yang ini. Nah, mahasiswa Sider, jadi sesuaikan besar kecil hurufnya ya, seperti itu. Enter ya. Nah, ini data sudah terkirim ya, ini shading database, artinya ini sudah berhasil terkirim. Kita bisa cek di PHP admin kita, ini asalnya kosong ya, tabel mahasiswa. Kita refresh. Tuh, jadi ada ya. Yang pertama datanya bernama Maulana, Jalan Garut, ini jenis kelaminnya pria. Nur, Jalan Bandung, wanita. Jun, Jalan Cikini, pria. Nah, ini create add, update add-nya ini kosong gitu ya. Kosong. Jadi memang tidak harus diisi ya, atau nol gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah tabel mahasiswa. Selanjutnya kita buat tabel mata kuliah ya, matkul Sider berarti ya. Sini kita lihat ya, buka ke terminal ya, new terminal ya. Kita bikin terminal dulu, kita bikin filenya dulu ya. Seperti biasa, PHP ya, artisan Mac.2 Sider gitu ya. Nama Sidernya misalkan matkul Sider ya. Pastikan setiap nama Sidernya ditambahkan Sider gitu ya. Enter. Nah, ini sudah dibuat ya. Nah, ini matkul Sider ya. File matkul Sider sudah berhasil terbuat ya. Dia tinggal tambahkan use ya, illuminate sama seperti tadi ya, illuminate ya, backslash support ya, backslash vacades ya, backslash db gitu ya, titik koma. Save ya. Nah, di function run itu kita buat $matkul ya. Ini variabelnya bebas ya, sama seperti tadi yang mahasiswa. $matkul ya sama dengan ya array kan gitu ya, array. Nah, ini isi arraynya sendiri, ada array lagi seperti itu ya, sama seperti tabel matkul, sama seperti tabel mahasiswa tadi ya. Nah, jadi di isinya itu ada array lagi, array ya. Misalkan tadi kode matkul ya, kode matkul ya, ini samakan dengan yang ada di kolom mata kuliah ya. Nah, kita masuk ke dalam tabel mata kuliah ya, kolomnya sama ya, kode underscore matkul, nama underscore matkul sama nim ya. Berarti ini kode matkul panah gitu ya. Isinya apa? Isinya misalkan K001 kode matkulnya. Jangan lupa koma ya. Kolom keduanya adalah nama matkul gitu ya. Nama matkul sama dengan ya panah, misalkan pengembangan aplikasi web misalkan ya, koma ya. Terus selanjutnya adalah nim ya. Jadi siapa yang mengambilnya? Nim ya, panah. Yang mengambil mata kuliah ini misalkan mahasiswa bernama mahasiswa dengan nim M001 gitu ya, koma gitu ya. Nah, di sini selanjutnya kode matkul ini kita kopas ya, kita ganti kode matkul ini jadi K002. Nama matkulnya ya, ini tinggal kopas aja ya dari yang sudah kita buat di atas. Sini basis data misalkan ya, yang mengambil nim M002 gitu ya. Nah, pastikan kita lihat ya, kode matkul sudah ada, nama matkul sudah ada, nimnya sudah ada. Nah, setelah seperti ini kita tambahkan di sininya ya. Kita sudah membuat ininya ya, kita sudah membuat variabel arraynya, terus kita tambahkan di sini db.2.2 table ya. Tabelnya apa? Tabel matkul ya. Terus insert ya. Yang di insert apa? Data yang di dalam variabel $matkul ya. Titik koma ya. Jadi $matkul ini ya, isinya ini dua data ini kita akan kirimkan ke dalam PHP admin ya. Ke tabel mana? Ke tabel matkul seperti itu. Kita buka terminal ya, klik
tanda titik 3, klik terminal, new terminal ya. Sini kita kasih perintah php ya, php artisan db.2 seed ya, min kelas sama dengan nama kelasnya apa? Nama kelasnya adalah matkul seeder ya, matkul seeder ya, enter. Nah, info shading database, artinya database sudah terkirim ke PHP admin ya. Oke, kita buka ya. Asalnya ini tidak ada datanya ya, kita refresh di tabel mata kuliah ini, kita refresh dan datanya sudah ada gitu ya, datanya sudah ada yang sudah kita isikan tadi. Nah, lihat, kita bisa klik juga ini ya. Jadi siapa yang mengambil pengembangan aplikasi web, karena dia foreign key-nya ke tabel mahasiswa ya, foreign key-nya itu NIM ya, referensi ke tabel mahasiswa, jadi kita bisa klik M001 siapa? Kita klik ya. Oh, M001 Mr. Maulana ya, atau Pak Maulana ya. Nah, yang selanjutnya adalah M002 ya. Kita klik ya. Siapa yang ngambil basis data? Oh, Mrs. Nur. Dan selanjutnya ya, lihat di sini di database headingnya ya. Kalau teman-teman ingin membaca dokumentasi, di sini juga sudah ada ya cara-caranya ya, di dokumentasi Laravel 9 ya. Sudah ada ya. Ada beberapa cara ya, bisa juga dengan seperti ini ya. Tapi kurang lebih sama ya. Jadi menggunakan perintah seeder gitu ya, Laravel. Jadi ini kalau misalkan teman-teman mau lihat dokumentasinya, bisa lihat dari sini juga ya, Laravel ini, atau bisa mengikuti cara saya seperti itu. Oke, itu saja video kita hari ini. Jika video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam coding.